Terima kasih Anda masih bersama kami di Adapa Berita Weekend. Kita masih mengenang sosok Taufik Kemas. Dan Anda juga dapat berpartisipasi di lantai telepon 02151551111. Baik Pak Mahfud, tadi Anda sudah sampaikan juga bahwa almarhum adalah seorang Soekarnoi sejati begitu. Ada yang bisa dibagi di sini Pak? Iya, dia bercerita begini waktu bertemu dengan saya pertama itu. Pak Mahfud, saya ini orang NU katanya. Tapi bahkan saya ini orang NU yang Masyumi. Kan NU kan dulu ada Masyumi, lalu pecah NU pecah. Tapi di NU sendiri ada yang tetap di Masyumi karena fahamnya sangat kuat Islam itu. Tetapi kata dia, saya lebih kagum pada Soekarno sehingga saya tidak ikut tradisi ayah saya yang NU Masyumi itu, saya masuk GMNI. Ayah saya nangis katanya, kata dia. Kenapa anakku kok ikut GMNI gitu, kok tidak HMI? Pikiran ayahnya harus ke HMI. Tapi saya jawab ke ayah, kalau saya di HMI kan ilmu saya sudah banyak, sudah belajar agama di rumah dengan ayah. Tapi kalau di GMNI kan belum ada orang seperti saya gitu. Tapi intinya dia katakan, saya ini, kata dia, saya ini memang pengagum Soekarno, luar biasa manusia Soekarno itu. Jadi dia pemersatu, yang seperti diceritakan sekarang tentang Taufik Kemas itu, dia pemersatu dan sebagainya. Nah kalau kita lihat juga, coba Anda bayangkan ada dua peristiwa politik penting juga di mana Taufik Kemas memainkan peran penyelamatan. Anda tahu sidang MPR tahun 99, PDIP itu menang pemilu, ya kan, menang pemilu. Tetapi selalu kalah dalam pemilihan pimpinan ketua DPR, ketua MPR, presiden. Kan terpukul. Ini partai terbesar tapi tidak dapat apa-apa. Menang pemilu. Sehingga orang-orang PDI juga di luar kan marah itu, mau ngepung Senayan macam-macam. Tetapi kan di situ ada peran Taufik Kemas kan. Menyadarkan bahwa ini demokrasi, kita soal jabatan itu tidak terlalu penting, yang penting Indonesia ini selamat kan itu. Nah itu satu, yang pertama. Kalau tidak ada dia, saya kira ya lebih keras situasi politiknya, malah mungkin kisruh. Lalu yang kedua, saat-saat menjelang jatuhnya Gus Dur, gantian sekarang, saat menjelang jatuhnya Gus Dur tuh banyak kelompok-kelompok Islam tradisional tuh yang kemudian mau marah-marah, mau ngamuk. Tapi Pak Taufik Kemas itu bisa merangkul, bisa merangkul semuanya, semua aliran politik dia rangkul. Ada orang yang keras seperti Ahmad Sumargono almarhum, ada yang semua dirangkul sama dia. Bahkan tokoh-tokoh muda yang tidak tokoh-tokoh muda yang tidak termasuk dalam kelompok partai PDIP juga dia rangkul semua. Hampir semua partai yang sekarang tokoh-tokohnya menonjol itu dapat sentuhan dari Taufik Kemas juga. Jadi memang ada Priyo Budi Santoso, ada Hatta Rajasa, itu kan sering kongko-kongko. Ada Hajrianto Tohari dan sebagainya, Lukman Hakim Saifuddin, dia dekat dengan semuanya gitu. Sehingga menjadi enak, kita bolehlah secara politik berdebat-debat begitu, tapi ada koridor tertentu yang jangan Anda batasi, yaitu kegotong royongan, itu kan istilahnya yang sering dipakai oleh Bung Karno. Jadi memang tokoh lintas partai ya? Iya. Dan memang tadi 4 pilarnya Bhinneka Tunggal Ika benar-benar diterapkan dalam kehidupannya ya. Baik, ini semakin menarik sekali, tapi kita harus break kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Adapa Berita Weekend, kami akan kembali sesaat lagi.